Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang teori informasi asimetris. Teori asimetris pertama kali dicetuskan oleh Rowe tahun 1963 dalam suatu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris pertama kali digunakannya pada tahun 1970 dalam karyanya yang berjudul The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar atau barang kacangan seperti itu memiliki nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan kualitas bagus sekalipun. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi asymmetry information. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antar investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka disitulah adanya perbedaan yang disebut dengan informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan menghubungkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberian informasi tersebut. Kan tetapi, kalau misalkan perusahaannya itu baik, itu bisa ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal, menurut Suwarjono tahun 2014. Kondisi informasi asimetris sangat berpengaruh pada cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditor tidak memiliki cukup informasi, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal untuk menanamkan atau meminjamkan dananya kepada perusahaan. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut semakin memantapkan bagi para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Variable dependent cost of equity dapat tercermin melalui variable dependent asymmetry information karena ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak seni lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya mendapatkan modal. Jadi, pentingnya informasi tentang perusahaan itu sangat diperlukan bagi para investor. Yang pertama tadi, untuk menanam keyakinan bahwasanya dari informasi asimetris ini kita meyakinkan para pihak eksternal untuk menanamkan modal ke perusahaan kita. Dengan caranya seperti apa? Biasanya di situ kita menyajikan jika perusahaan-perusahaan yang baik dalam good government-nya, dia biasanya melampirkan kayak misalkan laporan keuangannya, apakah dia terus ongoing concern atau menurun. Jadi mungkin di informasi asimetri yang dimaksud adalah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.